warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, halo Bu Elina. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Seria Ali Indasari, Adelia Pramesti Artama Ramadhani, Dava Ulwan Nafilah. Materi yang akan kami bahas ada 6. Yang pertama, landasan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, apa itu moderasi beragama dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, menangkal identitas radikalisme dan liberalisme pada Islam. Yang keempat, membangun umatan wasatan dalam kehidupan berbangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai cerminan moderasi. Yang keenam, pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Saudari Adelia Pramesti. Kepada Saudari Adelia Pramesti, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman dalam kehidupan manusia merupakan keniscayaan dan keabsahan yang valid dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersirat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memberi berita." Kehidupan di tengah-tengah lingkungan yang penuh keragaman tidak terkecuali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat sangat diperlukan adanya pengertian, pemahaman, serta sikap moderat dan toleran sehingga tercipta perdamaian dan sinergitas yang utuh dalam menjalankan roda pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat Muslim Indonesia sebagai mayoritas harus bisa menempatkan posisinya di garda terdepan dalam memajukan serta memperkokoh integritas persatuan dan perdamaian bangsa Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Sebab Islam sebagai ajaran langit mengandung muatan-muatan nilai keadaban yang luhur dan universal. Dalam konteks tersebut, kita perlu memahami moderasi beragama tersebut untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Apa itu moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Mari kita jelaskan. Indonesia sebagai negara yang multikultural merupakan 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Karakter bangsa Indonesia, dan 3. Indonesia ditakdirkan Allah menjadi negara yang multikultural. Selanjutnya, materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Saudari Dava. Kepada Saudari Dava, dipersilakan. Halo semua, saya Dava Ulwan Nafilah akan menjelaskan mengenai menangkal identitas radikalisme dan liberalisme pada Islam. Yuk, let's check this out. Menangkal identitas radikalisme dan liberalisme pada Islam. Sebelum itu, mari kita menggali terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan radikalisme dan liberalisme itu sendiri. Yang pertama, radikalisme. Menurut Yusuf Qaradawi, radikalisme adalah sikap berlebihan yang seseorang miliki dalam beragama. Adanya ketidaksesuaian antara akidah dengan perilaku, antara yang seharusnya dengan realitas, antara agama dengan politik, antara ucapan dengan tindakan, antara yang diinginkan dengan yang dilaksanakan, serta antara hukum yang disyaratkan oleh Allah dengan produk hukum manusia itu sendiri. Yang kedua, liberalisme. Menurut Ustadz Khalid Syamhudi, liberalisme adalah pemikiran asing yang masuk ke dalam Islam. Pemikiran ini menafikan adanya hubungan antara kehidupan dengan agama. Pemikiran ini menganggap agama sebagai rantai pengikat kebebasan hingga harus dibuang jauh-jauh. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa paham-paham seperti radikalisme dan liberalisme ini tidaklah sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dalam agama Islam tidak ada yang namanya paham-paham seperti radikalisme ataupun liberalisme dan paham-paham buruk lainnya. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menyayangi, serta bersikap lemah lembut kepada orang lain meskipun orang tersebut bukan penganut agama Islam.
Selanjutnya, bagaimana sih langkah kita agar bisa menangkal sikap-sikap tersebut? Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mendukung aksi perdamaian. Yang ketiga, bersilaturahmi dengan banyak kalangan. Sebab, individu yang tertutup cenderung dapat dengan mudah terpengaruh dengan bentuk-bentuk ajaran radikalisme. Yang keempat, perbanyak membaca berbagai referensi. Dengan banyak membaca berbagai referensi akan menghindarkan seseorang dari pemikiran yang sempit dalam memahami suatu ajaran. Yang kelima, menyaring informasi yang didapatkan. Karena informasi yang ada di internet tidak 100% semuanya benar. Ada beberapa yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan percikan-percikan radikalisme dari suatu golongan tertentu. Baiklah, itu tadi materi mengenai radikalisme dan liberalisme. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai umatan wasatan dalam kehidupan berbangsa. Yuk, simak berikut ini. Membangun umatan wasatan dalam kehidupan berbangsa. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, konsep umatan wasatan adalah masyarakat yang seimbang, yang memiliki sifat yang berada di tengah-tengah dari dua kutub ekstrim. Atau dengan kata lain, umatan wasatan adalah masyarakat yang hidup seimbang karena posisinya di tengah-tengah dan mampu memilah serta memilih yang terbaik dari segala yang saling bertentangan. Secara konseptual, Islam harus berdiri di jalan tengah, artinya menjangkau dan melampaui ekstrim-ekstrim dalam proses-proses manusiawi, serta harus menghindari sikap-sikap yang ekstrim. Dalam konteks NKRI, kesatuan yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam agama, suku, etnis, bahasa, dan budaya tentu tidak boleh memihak salah satu dari kedua hal tersebut. Indonesia harus memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat-sekat ruang sosial. Konsep moderasi sosial religius yang melekat dalam Islam dan nilai kulturalnya sebagai watak Islam yang hanif dan rahmatan lil alamin harus bisa dimaksimalkan peran dan kontribusinya dalam membangun kebersamaan serta memelihara kerukunan antar sesama warga negara, terlebih untuk negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selanjutnya, materi kelima dan keenam akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi kelima, Pancasila sebagai cerminan moderasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas Pancasila sangat selaras dengan ajaran-ajaran agama Islam, baik secara konseptual atau sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci, dan secara praksis atau sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia mengakui adanya pluralitas beragama masing-masing individu, menghormati semua agama yang ada di Indonesia, dan memelihara hubungan baik antar pemeluk dan pemuka agama yang bermaung di bawah negara demokrasi ini. Adanya sikap tersebut menunjukkan bahwa Pancasila memiliki prinsip moderat antar beragama, sehingga seluruh agama yang ada di negara Indonesia merasa aman, damai, dan tentram dalam menjalankan ibadah sesuai dengan masing-masing keyakinan mereka. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi Pancasila pertama sangat menegaskan prinsip moderat dalam beragama. Artinya, sila pertama ini menekankan pentingnya pemahaman keagamaan yang moderat dan berorientasi pada keharmonian antar sesama umat beragama. Sikap moderat tersebut dapat dilihat dari kata ketuhanan yang menempel pada sila pertama, atau sekalipun penduduk Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam. Karena apabila bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi Allah yang Maha Esa, maka hal itu mengakibatkan seolah-olah mendiskriminasi kepada agama selain Islam dan tidak mengakui adanya pluralitas beragama di Indonesia. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini juga menegakkan prinsip moderat berupa menitik beratkan pada penghormatan hak-hak asasi sesama warga guna memenuhi rasa keadilan dan keberadaban tanpa memandang status sosial. Oleh sebab itu, sudah selayaknya masyarakat Indonesia menjaga prinsip adil dan beradab kepada sesama terutama dalam beragama. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Sila ini yang menjadi pantulan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menjadi sebuah bukti pengakuan realita pluralitas beragama dan kemajemukan masyarakat bagi lahirnya negara dan bangsa Indonesia. Hal ini juga merupakan sikap moderasi dalam Pancasila. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Konsep moderasi dalam sila ini adalah berupa perwujudan demokrasi politik sebagai konsekuensi atas pengakuan kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara. Dalam sistem demokrasi, pemimpin pada hakikatnya adalah pembantu masyarakat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pemimpin melayani masyarakat yang membutuhkan hak-haknya dengan adil dan bijak tanpa memandang status sosial. Dengan demikian, sikap moderat akan terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran agama Islam dan Pancasila sebagai ideologi negara. Juga dalam sila ini menitik beratkan pada pengambilan jalan tengah dan cenderung menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai suatu tujuan demi terwujudnya masyarakat-masyarakat yang adil dan makmur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima juga di dalamnya mengandung prinsip moderat kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan masalah hubungan beragama antar muslim dan non-muslim. Pancasila, sila kelima mengacu pada seluruh rakyat Indonesia tanpa memilah-milah perbedaan suku, etnis, ras, dan agama. Jadi, keadilan dalam sila kelima merupakan sikap moderat kepada seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sila kelima ini juga merupakan bentuk moderat dari sikap monopoli dan oligopoli dalam sistem pasar. Negara merupakan alat bagi kesejahteraan bersama rakyat Indonesia dan bukan monopoli. Materi keenam, pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya nilai moderasi dalam beragama merupakan pangkal menumbuhkan dan mengeksplorasi ajaran agama yang damai dan teduh. Moderasi agama adalah jalan tengah yang mengedepankan nilai keadilan di mana beragama atau berperilaku sesuai dengan porsi yang telah ada. Tidak ada intrik untuk melebihkan atau mengurangi sebuah ajaran sebagaimana yang banyak terjadi di era saat ini. Dengan moderasi agama, kita akan menjalankan agama sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad kepada kita. Kiai Haji Mustafa Bisri menganalogikan bahwa moderasi agama ibarat perintah makan dan minum tanpa harus berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dengan adanya moderasi beragama akan mewujudkan terciptanya dan terpeliharanya harmoni di antara kelompok-kelompok masyarakat beragama. Sebagai umat beragama, tugas kita adalah menyampaikan agama sebagai sebuah ajaran yang mencerahkan pikiran dan tindakan dalam konteks apapun. Agama harus mampu menghadirkan rasa adil agar setiap konflik yang muncul bisa menemukan penyelesaian. Agama harus dijadikan jalan untuk menemukan masalah kesejahteraan dan ketertindasan agar konflik kekerasan tidak terus muncul. Sekali lagi, fungsi agama adalah untuk mencerahkan kehidupan manusia, bukan sebagai komoditas murah yang diperjualbelikan untuk dijadikan alat memuluskan kepentingan. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.